Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Zafa Gefira dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan akar-akar nasionalisme di Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme. Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern yaitu sejarah masa lampau yang gemilang, penderitaan rakyat akibat penjajahan, pengaruh perkembangan pendidikan barat di Indonesia, pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia, dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia, peranan bahasa Melayu, dan istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Faktor ekstern yaitu pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia, pengaruh Partai Kongres India, pengaruh nasionalisme Filipina di bawah Jos Rizal, pengaruh gerakan nasionalisme Cina, dan pengaruh gerakan Turki. Masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap berikut. Masa penyusunan 1908 sampai 1920 berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indisip Partij. Masa radikal atau non-koperasi tahun 1920 sampai 1930. Berdirinya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat atau koperasi tahun 1930 sampai 1942. Berdirinya organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Budi Utomo. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan sebagai hal berikut. Tajangkauan geraknya terhadap penduduk Jawa dan Madura, membentuk melibatkan diri dalam politik. Bidang aktivitas ialah bidang pengajaran dan kultur. Hasilnya pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Tirto Kusumo. Merumuskan tujuan utama Budi Utomo merupakan kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Sarekat Islam atau SI. Pada mulanya Sarekat Islam ialah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI merupakan koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang karena tidak mempunyai anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, supaya mempunyai anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912 SDI diubah menjadi SI atau Sarekat Indisip Partij atau IP. IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh tiga serangkai adalah E.F. Edowus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dialamatkan untuk menggantikan Indisip Bunch yang yakni organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Mengatur ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi terutamanya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran atau Indo. IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo dan Bumi Putra. Memegang ini disadari benar sebab jumlah orang Indo betul-betul sedikit, maka dibutuhkan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI secara sah berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneflit. Mahir bersama teman sahabatnya seperti Brandstätter, H.W. Dekker, dan P. Bergsma. Mendirikan Indisi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Smaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berusaha menerima simpati dari masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya merupakan melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam.
Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak bermula dari studi klub. Salah satunya yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Tidak terlepas dari keberadaan Algemeine Studi Club. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh kondisi sosio-politik yang rumit. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk membentuk kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo Soyadi, Mr. Iskak Jokrodi Suryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sonarjo. Partai Indonesia atau Partindo. Setelah Insinyur Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yakni Partindo dan PNI Pengorbanan. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Berdasarkan awal berdirinya Partindo, memiliki banyak member dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI adalah nasional. Tujuannya yakni menempuh Indonesia merdeka. Asasnya malahan juga sama, ialah self-help dan non-koperasi. Partindo kian kuat setelah Insinyur Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932. Sesudah dibebaskan dari penjara, melewati karena kesibukan kegiatannya yang sangat radikal, menyebabkan pemerintah mengerjakan pengawasan yang cukup ketat. Awam tak dapat berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan di Kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra yaitu Fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuan Parindra ialah menempuh Indonesia Raya. Asas politik Parindra ialah isidental. Artinya, tak berpegang pada asas koperasi ataupun non-koperasi. Sikapnya kepada pemerintah tergantung pada situasi dan situasi yang dihadapi. Jadi luas. Tokoh-tokoh Parindra yang familiar dalam membela kepentingan rakyat di Volkskrant ialah Muhammad Husni Tamrin. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada tanggal 15 Juli 1900, partai dicetus oleh Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan usulan atau petisi adalah permohonan agar diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya ialah untuk menyusun suatu agenda pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Lewat usul hal yang demikian ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda. Hal yang demikian atas prakarsa Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939 dibentuklah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Mohyamin. Dasar dan tujuannya ialah nasional dan mencapai Indonesia merdeka. Gerindo juga menganut asas isidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain: 1. Mencapai Indonesia merdeka. 2. Memperkokoh ekonomi Indonesia. 3. Mengangkat kesejahteraan kaum buruh. Dan 4. Memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.